semuanya, perkenalkan nama saya Kayla. Dan saya Serlia. Hari ini kita membahas tentang Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1963 sampai dengan 1966. yang pertama adalah latar belakang. Konfrontasi dengan Malaysia, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia terjadi pada tahun 1963 sampai 1966. Dilatar belakangi oleh pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Presiden Soekarno melihat federasi ini sebagai ancaman, menganggapnya sebagai bentuk neokolonialisme oleh Inggris untuk mempertahankan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ada penyebab konfrontasi. Soekarno khawatir Federasi Malaysia akan menjadi boneka barat yang bisa merusak stabilitas politik di Asia Tenggara. Perbedaan ideologi antara Indonesia yang condong ke blok timur atau yang disebut komunis dan Malaysia yang pro-barat. Adanya ketegangan politik dan militer di perbatasan Sabah, Sarawak, dan Kalimantan. Kronologi konfrontasi. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966 adalah konflik bersenjata akibat penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Malaysia, Singapura, Brunei Utara, dan Sarawak. Konflik ini dipengaruhi oleh pemberontakan Brunei pada tahun 1962 dan kebijakan Indonesia terhadap Nugini Belanda pada tahun 1962. Sebagian besar pertempuran terjadi di perbatasan Kalimantan dengan taktik infiltrasi dengan pertempuran kecil. Malaysia mendapat dukungan militer dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Sementara Indonesia didukung Uni Soviet dan Tiongkok, menjadikannya bagian dari Perang Dingin. Konflik berakhir damai setelah Soekarno digulingkan pada 1966. Tokoh utama dalam konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama ada Soekarno, Presiden Indonesia yang meluncurkan kampanye Ganyang Malaysia. Yang kedua ada Sumbandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia yang mengumumkan sikap permusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari tahun 1964. Tengku Abdullah Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang mengusulkan pembentukan Federasi Malaysia. Ada beberapa dampak konfrontasi. Yang pertama ada dampak ekonomi. Indonesia mengalami embargo ekonomi dari negara-negara barat yang memperburuk kondisi ekonomi. Yang kedua, ada dampak sosial. Konfrontasi menimbulkan korban dari kedua belah pihak, baik dari tentara maupun masyarakat sipil. Yang ketiga, ada dampak politik, ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga mempercepat pergantian kepemimpinan di Indonesia dari Soekarno ke Soeharto. Selanjutnya, kita akan memasuki berakhirnya konfrontasi. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia 1963 sampai 1966 berakhir setelah krisis internal Indonesia akibat peristiwa G30S PKI melemahkan posisi Soekarno. Jenderal Soeharto yang mulai berkuasa memprioritaskan stabilitas dan mengakhiri konflik melalui perjanjian perdamaian pada 11 Agustus 1966, di mana Indonesia mengakui Federasi Malaysia. Faktor utama perdamaian adalah tekanan internasional, diplomasi, dan krisis domestik Indonesia, yang kemudian membuka jalan bagi hubungan baik dan pembentukan ASEAN pada 1967. Jadi kesimpulannya adalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966 berakhir melalui perjanjian Bangkok setelah pergantian kepemimpinan Indonesia. Malaysia mempertahankan federasinya dan Indonesia mengubah kebijakan luar negeri.